Ya, kembali bersama dengan saya Gembala Are, dan saat ini kita akan membahas mengenai tanda-tanda orang percaya. Dan hal ini banyak membingungkan banyak orang. Pendeta Budi Asali dan Esra Soru berkata bahwa ini adalah ayat yang palsu. Ya, ayat yang tidak ditemukan dalam bahasa aslinya, itu menurut mereka begitu ya. Sebab saat itu mereka sedang berdebat dengan Ustadz Masud dan juga Ustadz Praitno, ya, Edi Praitno kalau tidak salah, di mana mereka di-KO-kan begitu ya. Mengapa? Karena kalau orang Kristen sendiri mengatakan Alkitab ada kesalahan, maka itu adalah pernyataan yang sangat membahayakan begitu ya. Mengapa? Karena tidak masuk akal Tuhan itu tidak memelihara firman-Nya. Oke, kita akan baca saja supaya kita memahaminya dengan baik. Ini yang menjadi hal yang sering dipertanyakan, bahkan salah mengerti oleh orang Kristen maupun para sarjana teolog muslimnya. Ayat yang ke-16, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka meminum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Nah, saudara, apakah ayat ini mengacu kepada seorang percaya segala zaman, dalam pengertian orang Kristen segala zaman? Ya, apakah itu yang dimaksud oleh Tuhan Yesus dalam ayat ini? Atau siapa? Ya, apakah kepada murid-muridnya? Ya, kalau kita baca narasinya mulai dari ayat 9 ya, seterusnya saya bacakan pada kita supaya kita tidak salah begitu ya. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus, dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Siapa mereka? Murid-murid Yesus. Ayat 12. Sesudah itu ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka ketika keduanya dalam perjalanan dari luar kota. Lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain. Tetapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Ya, tidak percaya lagi, saudara. Siapa mereka itu? Adalah rasul-rasul itu. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu. Nah, kata akhirnya ya, ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan, dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Saudara, ini jelas ayat ini sama sekali tidak mengacu kepada orang Kristen segala zaman ya. Dan ini bukan tanda-tanda bagi orang Kristen ya, tapi ini tanda-tanda kepada rasul. Kenapa, saudara? Karena ayat 17 itu menjelaskan ya, sebenarnya diberikan kepada orang-orang yang tidak percaya tadi di atas. Siapa? Murid-muridnya. Jadi ini sama sekali bukan tanda bagi orang Kristen secara umum, sama sekali tidak. Itulah sebabnya kita hari ini kalau kita berdoa, kalau orang sakit belum tentu sembuh. Mengapa? Karena kita tidak diberikan Tuhan karunia kesembuhan ilahi. Ya, tidak diberikan, saudara. Tuhan memberikan tanda-tanda kuasa-kuasa mujizat itu kepada para rasulnya. Tujuannya adalah untuk membackup ya, pemberitaan mereka tentang Injil yang segera dibagikan. Ya, Tuhan ingin memberitahukan kepada bangsa Israel bahwa bangsa Israel ditinggal oleh Tuhan, dan Dia sedang mendirikan namanya gereja untuk memberitakan kabar baik kepada dunia,
bahwa Sang Juru Selamat yang dijanjikan kepada Adam itu telah datang, dia telah mengorbankan dirinya. Dan itulah yang sedang diberitakan oleh para rasul pada saat itu. Yang ketiga, Tuhan memberikan karunia melakukan mujizat itu adalah untuk mengangkat wibawa mereka, di mana mereka sedang menuliskan perjanjian baru sebagai dasar iman Kristiani dan juga sebagai dasar bagi dunia untuk mengetahui mengapa dalam perjanjian lama ada begitu banyak seremonial begitu. Ya. Jadi supaya ini bisa dipercaya khalayak ramai, dipercaya orang Yahudi, maka Tuhan memberikan karunia melakukan mujizat kepada para rasul. Ada dasarnya enggak? Ada, Saudara. Coba kita lihat di dalam 2 Korintus pasal yang ke-12 ya. Kalau kita belajar dari 2 Korintus pasal 12 ayat ke-12, Rasul Paulus berkata seperti ini. Segala sesuatu yang membuktikan bahwa aku adalah seorang rasul telah dilakukan di tengah-tengah kamu dengan segala kesabaran oleh tanda-tanda, mukjizat-mukjizat dan kuasa-kuasa. Wow, itu tanda kerasulan, Saudara. Itulah sebabnya ketika Paulus dicatok ular, ya, ketika kapal mereka nyandar atau hancur di Pulau Malta, dicatok ular yang sangat berbahaya, dia tidak mati, Saudara. Dia sehat-sehat saja. Malahan dia menyembuhkan mertua gubernur di sana. Ya. Jadi itu bukan tanda kepada orang semua percaya, tapi itu tanda khusus untuk rasul. Ya. Jadi kalau kita lihat lagi di dalam Ibrani, Saudara, di dalam Ibrani misalnya pasal yang kedua, ayat yang ketiga dan keempat, dikatakan begini. Bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyanyiakan keselamatan yang besar-besar itu, yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya kepada mereka dengan cara yang dapat dipercaya, sedangkan Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat dan oleh berbagai-bagai penyataan kekuasaan dan karunia Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Itu jelas sekali. Jadi Markus 16 ya, mulai ayat 9 sampai ayat yang ke-20 itu sedang bicara kepada rasul. Bukan sedang berbicara kepada orang percaya segala zaman. Ya, itulah sebabnya Bapak Ibu, hari ini Tuhan tidak lagi memberikan karunia melakukan mukjizat ya kepada orang percaya, karena itu tanda kerasulan. Ya, di mana pada saat itu mereka sedang menulis perjanjian baru, maka dibutuhkan kuasa supranatural untuk meneguhkan kesaksian mereka. Lalu kalau demikian, apakah hari ini tidak ada mujizat? Oh, ada, ya. Itulah sebabnya kita berdoa, karena kita percaya mujizat masih ada. Yang tidak ada adalah orang yang diberikan karunia khusus untuk melakukan mujizat seperti rasul, Saudara. Ya, ada pendeta konyol begitu ya, yang meyakini ini lalu dia mengambil ular, ya, sehingga ular itu mencatok dia dan berkata, aku tidak akan mati. Dan tidak lama kemudian dia pun mati. Ya, mengapa? Karena mereka salah mengerti, Saudara. Jadi sekali lagi ayat ini tidak berbicara kepada orang Kristen secara umum, tapi itu bicara kepada orang percaya pada saat itu. Ya, tanda ini akan menjadi orang-orang yang telah percaya. Siapa? Itu para rasul. Ya, dan apakah teks di aslinya ada? Oh iya, Saudara. Pemikiran logikanya begini. Seperti yang katakan oleh pendeta Budi Asali dan Esra Soru, di mana mereka katakan bahwa ayat ini ayat yang disisipkan atau ayat yang tidak original. Itu jadi masalah. Jadi logikanya begini. Ketika Tuhan yang Maha Benar itu mengilhamkan kitabnya secara kata per kata, ya, atau inerensi verbal itu, maka Tuhan pasti menjaganya. Tuhan pasti menjaganya. Tidak mungkin Tuhan mengizinkan atau lalai dalam menjaga firman-Nya. Itu tidak masuk akal gitu ya. Kenapa? Karena Tuhan sendiri yang memberikan garansinya, bukan kita, Saudara. Itu adalah firman-Nya, maka Dia pasti akan menjaganya sampai dunia ini berlalu tentunya. Kita baca dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-17 dibilang begitu, 18-nya. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya.
Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Ini garansi dari Tuhan, sang pemilik kebenaran. Tidak ada satu titik pun yang akan ditiadakan. Artinya Tuhan akan memelihara kebenaran firman-Nya sampai dunia ini selesai. Ya. Kalau kita sudah di surga, kita tidak butuh Alkitab, saudara. Ya, tetapi selama kita di dunia, kita butuh petunjuk supaya kita mengenal Allah yang benar, kita mengenal Tuhan yang benar, supaya tidak tersesatkan. Tuhan sudah menggaransi satu iota atau satu titik pun dari firman-Nya tidak akan yang ditiadakan. Artinya Tuhan akan pelihara. Ya, jadi tidak mungkin Tuhan menurunkan wahyu berikutnya. Ya, tidak mungkin, saudara. Dia pasti akan menjaga wahyunya, menjaga kitab yang telah ilhamkan, menjaganya dengan sempurna. Ya. Jadi itu sesuatu hal yang harus dipahami dengan baik supaya Anda tidak tersesat. Ya, jadi tulisan awal yang disebut dengan autografa memang itu sudah tidak ada autografa, tapi salinannya yang sama seperti itu ada, saudara, dan itu pasti Tuhan pelihara. Ya, memang betul ada di tersebar begitu, ada 5.000 kitab ya bahasa aslinya. Itu sebenarnya sebagai bukti bahwa Alkitab itu terpelihara. Dan saat ini, saudara, bahasa aslinya masih ada. Persis seperti yang semula, seperti autografa, ya. Jadi oleh karena itu hati-hati waspada supaya Anda tidak diombang-ambingkan. Jadi sekali lagi ayat ini Tuhan Yesus sampaikan itu kepada murid-muridnya, dan itu bukan berlaku kepada semua orang percaya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Jika saudara-saudara merasa terberkati dengan video ini, silakan like, subscribe, dan share supaya semakin banyak yang mendapat berkat rohani dari video ini. Tuhan memberkati dan Maranatha.